ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Amin. Sungguh indah Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh merasakan bahwa Yesus ada di dalam setiap kami. Amin. Haleluya Yesus, kami mau berikan hati kami. Kami mau berikan pikiran kami. Sudah Tuhan kuduskan di tempat ini. Bahkan di dalam setiap hati kami. Untuk kami menerima yang terbaik. Nah, Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Tidak ada apa-apanya ini. Biar kuasa Tuhan yang bekerja atas setiap kami. Memberikan hikmat kepada setiap kami. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu terang bagi jalan-jalan kami. Untuk hati kami terbuka, mata rohani kami terbuka melihat jalan-jalan-Mu indah. Bagi setiap kami. Pimpin kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap diberkati. Kau mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau menjamah setiap hati pribadi lepas pribadi. Kau berikan hikmat kepada setiap kami. Untuk kami memahami, untuk kami mengerti, untuk kami menghidupi setiap firman Tuhan. Kami bukan cukup untuk mendengar, tapi kami lebih rindu lagi Tuhan. Untuk kami dikuatkan, untuk kami disegarkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang sudah kami naikkan, segala pujian syukur kami. Sungguh Tuhan merupakan satu persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Yang siap diberkati katakan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Saya boleh melihat wajah-wajah saudara. Wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Yuk berikan senyuman dulu. Kanan kiri, muka belakang. Haleluya. Sungguh indah saudara ada di tempat ini. Ya. Yuk katakan yuk. Sungguh indah kau ada di tempat ini. Oh, enggak nengok-nengok ya. Enggak berkata kepada dirimu sendiri. Tapi berkata kepada saudara-saudara yang lain. Yuk. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama saja ya. Kita bersama-sama akan belajar dari satu ayat. Ada beberapa ayat pada pagi hari ini. Tapi saya akan membuka di dalam Yohanes. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Ini ayat sangat kita memahami. Tapi lebih dari itu, mari kita akan belajar dari ayat-ayat ini. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Yuk kita bangkit berdiri, saudara semangat. Haleluya. Ya, semangat ya. Yuk baca ayat ini. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Jangan duduk dulu ya. Yuk kita mau selami ayat ini ya. Dengan apa ya? Dengan lagu ya, dengan lagu yang benar-benar saudara tahu. Ya gini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, lalu baru ya, aku datang, nah, gitu ya.
Supaya kita apa ya? Kita jelas, kita sedang berkata-kata kepada diri kita sendiri. Amin. Ya, yuk 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Nah, gitu ya, semangat ya. Yuk biar enggak kedinginan. Yuk sekali lagi nanti gini. Aku datang itu Yesus ya. Yesus datang ya, supaya mereka, ya, mereka itu siapa? Saudara dan saya ya. Supaya saudara dan saya, gitu ya. Ya, supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu panjang ya, karena segala kelimpahan. Yuk 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Ya, puji Tuhan, sudah hangat ya. Yuk tambah hangat lagi ya, supaya saudara berapi-api mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membahas lebih dalam tentang yang B. Bahwa aku datang, Yesus datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup. Apa tandanya hidup? Apa tandanya hidup? Bernafas, ya, bergerak. Lalu, bertumbuh. Bisa berbuah. Ya, itu artinya hidup, ada sesuatu. Ya, kalau mati tidak ada sesuatu. Ya. Dia datang supaya saudara dan saya punya hidup. Amin. Siapa yang pengen hidupnya panjang? Oh enggak ada. Siapa yang pengen hidupnya panjang? Siapa? Enggak ada yang pengen. Hah? Jangan takut saudara. Loh boleh enggak minta ya? Saudara ulang tahun aja diucapi loh, selamat panjang umur. Ada yang maunya umurnya pendek? Ada yang mau umur pendek? Hah? Gak ada yang jawab. Ada yang pengen umur panjang? Amin. Aduh, ada yang ragu-ragu. Ya. Tuhan datang ya, supaya dia datang supaya saudara dan saya ini mempunyai hidup. Jadi hidup ini anugerah Tuhan. Amin. Ya. Dan tidak cukup punya hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Apa artinya? Amin. Ya. Saudara amin, tapi hidupnya enggak. Maunya kelimpahannya. Gimana saudara? Ya, mantap ya. Karena Yesus datang itu memberi hidup kepada saudara dan saya. Ya. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu apa sih artinya? Kelimpahan itu berkat. Siapa yang pengen berkat? Berkelimpahan. Saudara jangan takut, saudara jangan ragu. Tuhan Yesus datang itu memberi hidup dan
segala kelimpahan. Artinya Yesus datang itu, maunya Yesus datang ke dalam dunia ini, dia memberi hidup kepada saudara. Itu artinya hidup dalam kerohanian. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap saudara dan saya saat ini hidup berkelimpahan. Amin. Amin. Itu anugerah Tuhan. Ya, hargai setiap anugerah Tuhan. Karena banyak orang tidak sadar hidup dalam anugerah Tuhan. Karena banyak orang Kristen ya, yang hidupnya tidak berkelimpahan. Nah, kelimpahan itu bukan hanya uang, rumah, harta, kekayaan, tidak. Tetapi berkelimpahan itu artinya sukacita di dalam berkat Tuhan. Haleluya. Banyak orang punya uang, hidupnya tidak sukacita. Hidupnya susah, hidupnya takut. Itu bukan menghargai anugerah Tuhan. Berkelimpahan itu bisa damai. Ngerasakan damai, sukacita, bangun tidur, sehat. Haleluya. Nah, bangun tidur, selamat pagi, tanggal 20 Juli. Tahun 2025. Terima kasih Tuhan buat kesempatan. Rasanya aman, rasanya damai. Walaupun tadi dikatakan pujian tadi, walaupun keadaan tidak baik. Saudara bangun kedinginan. Saudara, ya dingin ya. Ya ini hari-hari sedang dingin. Tetapi saudara datang di dalam rumah Tuhan. Itu satu keadaan hati yang damai. Karena banyak orang di luar sana tidak bisa ngerasain damai. Sudah enggak punya uang, ya, enggak punya sukacita, mau cari damai. Sekarang kan wisata itu gratis ya, gratis. Cari damai. Di tempat yang dingin, di pegunungan, cari damai. Setelah pulang, tidak ada damai lagi. Ada pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat siapa? Dalam Yesus. Ya, saudara ada di tempat ini. Saya percaya saudara ada damai dan sukacita. Soal makan nasi kecap kerupuk enak banget. Nah karena ada apa? Ada sukacita. Luar biasa. Ada sukacita, ada damai. Saya tidak makan daging. Ya. Tetapi hati ini damai. Sehingga makan nasi anget aja udah enak. Karena ada damai. Berkelimpahan itu bisa artinya ketenangan dalam hati. Ketenangan di dalam jiwa. Karena banyak orang gak bisa tenang ketika masalah itu datang. Ya. Gak punya uang gak bisa tenang. Punya uang tidak juga bisa tenang. Tapi ada orang-orang yang hidup di kontrakan saja. Ketika makan hanya nasi dan kerupuk sambal.
Aduh enak, karena apa? Tenang. Hatinya itu tenang, apa aja enak. Betul nggak? Betul ya? Dalam segala kelimpahan. Hidup sukacita, hidup damai, tidak cukup hari ini. Tapi hari Senin, tanggal muda, tanggal tengah, tanggal tua, ada damai dan sukacita. Artinya setiap hari kita diberi oleh Tuhan, dianugerahi oleh Tuhan. Hidup dalam segala kelimpahan. Ya, Tuhan tidak cukup memberikan engkau hidup bisa bernapas. Kenapa? Supaya mereka mempunyai hidup dan punya juga dalam segala kelimpahan. Amin, luar biasa. Itu yang Tuhan beri. Tapi kalau pencuri tadi, kalau pencuri datang, siapa pencuri itu? Hah? Wah pinter. Ya, pencuri itu iblis. Pencuri itu datang ya, hanya, tidak ada yang lain. Hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, habis saudara. Kalau pencuri itu memang datangnya gitu. Jadi mari kita menghidupi setiap kelimpahan setiap hari. Saudara bisa menghidupi anugerah Tuhan. Saudara menghargai kehidupan ini yang diberi oleh Tuhan. Haleluya. Orang yang menghidupi anugerah Tuhan, pemberian dari Tuhan, ia orang yang sungguh-sungguh menikmati kelimpahan. Kalau tidak menikmati kelimpahan, saudara rugi. Karena Tuhan datang itu memberi hidup dan mempunyai, dan kita ini mempunyai banyak segala kelimpahan. Kalau saudara murung, siapa yang membuat saudara murung? Tuhan? No. Tuhan itu memberi apa? Hidup dan segala kelimpahan. Kalau saudara murung, ya, kalau saudara susah, saudara murung, yang membuat saudara susah itu siapa? Dirimu sendiri. Ayo berkata kepada dirimu, saya mau hidup dalam segala kelimpahan. Ya, kenapa banyak orang bilang, saya diciptakan, ya, saya melihat sebuah drama itu gini, di YouTube ya, saya setel drama, bilang gini, saya itu diciptakan hanya jadi miskin. Saya lahir dari keluarga miskin. Saya mulai dibesarkan dalam kemiskinan. Saya menjadi besar tetap miskin. Sampai sekarang saya miskin. Hidup ini apa? Saya tidak usah tak kasih judul, nanti tidak saudara nonton itu. Saudara ikut jadi susah. Ya. Ayo, ada orang-orang yang berkata demikian. Karena apa? Tidak mengenal yang memberi kelimpahan, yang memberi hidup. Saya kemarin waktu pertemuan hamba-hamba Tuhan, saya dimotivasi. Ya, ketika saya yang membawakan firman Tuhan di tengah-tengah mereka, saya bilang gini, saudara, saya bukan menggurui, ya, saya bukan yang pintar, tetapi saya mau berbagi, ya, berbagi berkat.
saya dapat berkat, saya mau berbagi berkat. Lalu ada hamba Tuhan yang bilang gini, yuk kita mau semangat, kita mau berubah. Ada orang yang berkata, ada orang yang berkata demikian. Aku lahir miskin. Ketika besar aku miskin. Dan ketika tua aku tetap miskin. Jadi apa yang harus saya perbuat? Hamba Tuhan ini berkata demikian. Ayo kita mau berubah. Kalau kita lahir miskin itu bukan keinginan kita. Kalau kita besar menjadi miskin itu hanya kesalahan kita. Karena apa? Tuhan datang itu memberi hidup supaya saudara dan saya juga mempunyai banyak kelimpahan. Segala kelimpahan. Itu Tuhan mau. Dan Tuhan ingin supaya saudara hidupnya tidak gagal. Tuhan ingin supaya saudara hidupnya sukses. Tuhan ingin supaya saudara hidup di dalam segala kelimpahan. Tuhan mau saudara hidup di dalam sukacita. Tuhan mau supaya saudara hidup di dalam damai sejahtera. Tuhan mau supaya anak-anaknya hidup di dalam ketenangan. Itu yang jadi keinginan Tuhan atas hidup saudara yang saat pagi ini ada. Amin. Itu keinginan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Bahkan itu mimpinya Tuhan. Bahkan itu janjinya Tuhan. Yang tidak pernah gagal bagi saudara dan saya. Itu Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Itu perikopnya, yaitu gembala yang baik. Gembala itulah Yesus Kristus. Dia mengembalakan domba-dombanya. Ia mengasihi domba-dombanya. Ia memperhatikan domba-dombanya. Makanya Tuhan katakan pencuri datang. Itu hanya untuk, tidak ada yang lain. Hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Karena ada orang-orang yang berpihak pada pencuri. Tetapi kata Yesus, aku datang, aku memberi hidup kepada saudara dan saya pada pagi hari. Dan saudara dan saya hidup di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap saudara dan saya, semua yang menjadi pikiran saudara, aku mau hidup di dalam segala kelimpahan. Kalau pikiran saudara seperti itu, saudara sedang menghargai sebuah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi saudara, yaitu hidup sukacita, hidup damai, hidup di dalam ketenangan. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Mencuri apa? Sukacitamu dicuri. Ketika engkau ngerasa susah, ketika engkau merasa, aduh, cobaanku besar, hati-hati. Ya karena iblis datang tuh hanya untuk mencuri itu loh, mencuri sukacitamu. Ada di dalam 1 Korintus kalau tidak salah ya. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kau alami itu pencobaan yang biasa. Katakan, pencobaan yang biasa.
tidak melebihi kekuatan manusia manapun. Ya. Dan kamu dapat menanggungnya. Karena Allah itu setia. Dia ada di pihak kita. Ya itu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Kalau saudara sedang menghadapi cobaan, yang sedang menghadapi masalah, saudara mau katakan, nah, itu pencobaan biasa. Karena apa? Biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, tidak melebihi kekuatan manusia, itu biasa. Sebab Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Luar biasa karena Allah setia. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Ya, pencobaan itu biasa. Karena itu pencobaan tidak melebihi kekuatanmu. Allah itu setia, artinya ketika engkau dicobai, Allah itu melihat, Allah itu bisa merasakan keberatanmu, kesusahanmu, penderitaanmu. Allah setia itu tidak melebihi kekuatan manusia. Dan pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kamu jalan keluar. Dan kamu dapat menanggungnya. Amin. Kenapa banyak orang berkata, aduh hidup ini kok penuh dengan masalah ya. Tidak barbar masalahnya. Ternyata itu ada penghalangnya. Ada penghalangnya. Ketika anak-anak Tuhan tidak merasakan, tidak menerima, tidak menghidupi anugerah Tuhan. Karena ada penghalangnya. Saudara mungkin merasa ya, oh ya kenapa saya hidup cobaan demi cobaan. Saya kalah dalam cobaan. Lalu saya mulai bangkit lagi, lalu jatuh lagi. Saya bangkit lagi, jatuh lagi. Rasanya gak ada itu jalan keluar. Ternyata itu ada penghalangnya. Yuk buka ya, saya akan membuka 2 penghalang. Yang pertama di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Ya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Itu penghalang. Ya, dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu yang menjadi penghalang. Yaitu kejahatanmu dan dosamu. Itu yang menjadi penghalang. Perikop di dalam Yesaya 59 ayat 2 ini perikopnya. Perikopnya adalah dosa adalah penghambat keselamatan. Yang menghambat janji Tuhan. Yang menghambat berkat Tuhan adalah kejahatanmu dan dosamu. Jangan hidup di dalam dosa yang lama. Mulutmu dipakai untuk menyembah Tuhan, bukan untuk berbuat jahat. Pikiranmu dipakai untuk memikirkan hal-hal yang baik, bukan memikirkan hal-hal yang jahat. Ada sahabat, ia berbuat jahat kepada sahabatnya.
Ada seorang teman, ia berbuat jahat kepada temannya. Ada seorang ibu, ia berbuat jahat kepada anaknya. Ada seorang anak berbuat jahat kepada orang tuanya. Ada. Itu yang menghambat berkat Tuhan. Makanya pakai mulut kita ini untuk menyembah Tuhan. Amin. Yang menjadi penghalang itu kejahatanmu, kata firman Tuhan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jangan kembali kepada dosa yang lama. Ayo kita mau hidup baru. Dan penghalang yang kedua, saya katakan penghalang yang kedua adalah ketidakpercayaan kepada firman Tuhan. Ketika murid-murid dia ada di sebuah perahu, lalu perahu ada Yesus di situ, Yesus tidur dan perahu ini tiba-tiba ada angin topan datang. Perahu itu digoyang ambing, diombang-ambingkan oleh angin ribut itu. Murid-murid sudah kepayahan melakukan banyak cara, usaha, pengalamannya. Lalu ia melihat Yesus tidur. Ia membangunkan Yesus. Bangun, kita ini mau binasa. Lalu Yesus, dia berkata apa? Kenapa kamu tidak percaya? Oh. Ketidakpercayaan itu menghalangi berkat Tuhan yang berkelimpahan. Ya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ada dua penghalang. Ketika berkat itu turun atasmu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau menghidupi setiap anugerah Tuhan. Karena Tuhan datang, Dia memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tidak cuma nafas, tidak cuma hari ini. Oh saya bisa hidup, tidak. Hidup dalam segala kelimpahan. Itu berkat Tuhan. Kalau Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, engkau akan menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Artinya apa? Saudara menjadi seorang yang dapat memimpin. Saudara punya tanggung jawab atas hidup saudara. Mari Bapak Ibu Saudara. Mari mau hidup di dalam menikmati kelimpahan. Kalau kau mengalami masalah, itu masalah biasa. Jangan sukacitamu berkurang. Jangan menjadi kendor doamu. Jangan menjadi kendor ibadahmu. Jangan menjadi kendor pelayananmu. Amin. Tapi bangunkan imanmu yang sungguh. Tuhan datang yang memberikan hidup. Pegang itu. Dalam hidup saudara dan saya berpegang. Saya sungguh-sungguh bisa berkata Tuhan ini anugerah Tuhan. Kalau bisa sampai saat ini, itu semua anugerah Tuhan. Mari hidupi setiap anugerah Tuhan. Kita bisa mengucap syukur akan anugerah Tuhan. Itu luar biasa. Haleluya. Yuk pemain musik bisa maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara. Kita mau tundukkan kepala. Kita mau katakan Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia. Ketika aku menghadapi cobaan. Ketika aku menghadapi badai topan menerpa. Aku percaya Engkau Allah yang setia.
Engkau Allah yang tahu di dalam segala permasalahan dalam hidup ini. Engkau selalu memberikan jalan keluar. Engkau memberikan kekuatan. Engkau memberikan kuasa itu untuk kami mampu berjalan. Melihat jalan-jalan-Mu itu indah. Dalam nama Yesus. Saya rindu yang ada pada pagi hari ini. Sungguh-sungguh menikmati hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Untuk setiap kami boleh menikmati segala kelimpahan. Karena hidup ini anugerah yang dari Tuhan. Engkau rindu supaya kami dapat menikmati itu setiap hari. Dari hari ke hari. Haleluya.